Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Gelap, dingin, dan suara rintik hujan, itu yang dirasakan Nina malam itu. Saat ia membuka mata melihat di luar jendela, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Entah apa yang membuatnya seperti ini. Nina tak tahu. Yang ia ingat tadi, dirinya berbincang dengan ibunya di teras rumah. Aduh, keluh Nina dengan memegang bahu kanannya. Sabar, Nduk, sebentar lagi sudah sampai kok. Sahut suara lelaki yang saat ia toleh adalah Pak Teguh, bapak Nina. Pak, mau kemana sih ini? Aku kenapa, Pak? Kok badanku sakit semua? Berondong Nina dengan pertanyaan yang tidak dijawab oleh Pak Teguh. Mobil melaju dengan kencang, tak ada sepatah kata pun terucap dari mereka berdua. Hanya suara derasan hujan yang menemani mereka di jalan sepi ini. Setelah lama perjalanan, mereka berdua pun tiba di sebuah rumah. Tak layak disebut rumah, karena di sana hanya terlihat seperti gubuk tua. Ada satu pintu tanpa jendela dengan atap jerami. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu dan satu lampu kuning 5 watt yang menambah kesan ngeri di gubuk ini. Nina melihat suasana sekitar tanpa penerangan sama sekali. Hanya tanah lapang yang dikitari semak serta pohon menjulang tinggi. Terdengar suara binatang malam dan lolongan anjing kala itu. Ayo masuk, ajak Pak Teguh sembari menarik tangan Nina yang masih merasa lemas dan sakit di seluruh badannya, yang dibalas dengan anggukan Nina. Pak Teguh menyuruh Nina duduk di sebuah kursi panjang yang terbuat dari kayu atau biasa disebut amben. Mata Nina menyapu seluruh isi ruangan. Terlihat Nina sangat cemas. Ia merasa sedang ada yang mengawasi. Tunggu di sini sebentar, pinta Pak Teguh kepada Nina. Ini adalah gubuk yang tidak ada penghuninya. Terlihat dari barang-barang yang usang, yang sangat berdebu dan tak terurus. Nina merasa ada yang mengelus lembut rambutnya. Nina menoleh ke arah tersebut. Di sana terlihat seorang wanita muda, cantik, menggunakan riasan dan aksesoris khas keraton kerajaan. Tak lupa, mahkota bersematkan berlian hijau yang menghias kepalanya. Wanita itu tersenyum padanya dengan lembut, membuat Nina membalas senyum wanita itu. Pergi kamu iblis terkutuk. Suara keras Baragil yang menggelegar membuat Nina tersentak kaget. Terlihat lelaki tua memakai pakaian hitam dengan ikat kepala bermotif batik, berambut panjang dan berjenggot putih, memegang tongkat berkepala ular. Di belakangnya ada bapak Nina, Pak Teguh. Orang tua, kamu jangan ikut campur. Anak ini sekarang sudah menjadi sepenuhnya milikku. Sahut wanita tersebut. Tapi kali ini suaranya menjadi parau dan berat. Nina mengarahkan pandangannya ke arah suara wanita tadi. Betapa kagetnya Nina melihat wanita itu yang tadinya cantik bak ratu. Sekarang yang ia lihat hanya sesosok bayangan tipis menyerupai nenek tua. Mata Nina seolah tak mau lepas dari pandangan tersebut. Wajah wanita itu yang sangat menyeramkan. Keriput di wajahnya berwarna merah menyala seolah terbakar. Mulutnya mengangah lebar. Terlihat di sana seperti sarang belatung. Sosok itu mendekat dengan cepat, seolah hendak memasuki tubuh Nina. Teriak sosok tersebut merasa kesakitan. Baragil menggapai rambut putih sosok tersebut dan menariknya. Jangan berani-berani kamu masuk ke anak ini lagi, atau kamu akan kubakar, ancam Baragil.
Aku nggak takut denganmu, Gil. Ayo coba kalau berani, bakar aku. Tantang sosok itu dengan lantang. Barakil tersenyum tipis, lalu bibirnya komat kamit mengucap mantra-mantra untuk membakar sosok itu. Sosok tersebut hanya mentertawakan Barakil, seolah itu adalah hiburan yang menggelitik untuknya. Panas, panas pak, panas, gak kuat aku pak. Nina menjerit, berteriak, dan menangis. Tubuhnya menggeliat dan berguling-guling, membuat Pak Teguh tak tega melihat anak semata wayangnya kesakitan. Sudah mbah, sudah, jangan diteruskan. Kasihan Nina anakku mbah, pinta Pak Minto kepada Mbah Ragil. Iblis kurang ajar. Sosok tersebut masuk dengan mudah ke tubuh Nina yang tergeletak lemas di tanah. Rupanya iblis ini sudah dapat izin dari anakmu, jelas Mbah Ragil sambil mengambil air dan ia bacakan mantra. Lalu bagaimana mbah? Saya sudah bawa Nina kemana-mana, tidak ada hasil mbah. Saya tidak mau anak saya diambil iblis, kata bapak Nina. Ini salah bapakmu. Bapakmu membuat perjanjian dengan iblis itu. Akibatnya, kamu lihat kan sekarang, anakmu sudah diikat dengan iblis itu, tutur Mbah Ragil. Pak Teguh hanya tertunduk lesu karena tidak tahu harus berkata apa. Pak Teguh ingat betul kejadian saat itu, di saat dimana adiknya juga menjadi korban keserakahan bapaknya. Pak Teguh merasa ini semua harus diselesaikan agar tidak ada korban lagi. Flashback 30 tahun yang lalu. Rani, kesini nak, duduk di sini, panggil Pak Romli, Bapak Rani dan Teguh. Rani yang terlihat sedang asik bermain mendekat kepada ayahnya dengan berlari kecil. Nanti ikut bapak ya, ajak Pak Romli kepada putri bungsunya itu. Wah, ada pertunjukan lagi ya pak? Pastilah pak, Rani ikut, jawab Rani dengan antusias. Pak Romli adalah seorang pemimpin di sanggar tari yang terkenal saat itu. Rani darah dagingnya juga sangat menggemari tari menari, karena memang sejak kecil ia selalu diajak Pak Romli untuk menghadiri undangan. Berbeda dengan Teguh, yang kesehariannya hanya bekerja, mencari rumput untuk pakan sapi, serta menangkap ikan untuk makan sehari-hari. Jika mendapatkan ikan lebih banyak, ia akan menjual ke pasar dan memberikan uangnya kepada ibunya. Kala itu, Teguh masih berumur 18 tahun, sedangkan adiknya Rani 16 tahun. Rani tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Kulitnya putih bersih, dengan rambutnya yang panjang hitam agak bergelombang, pipi dan bibirnya terlihat merah merona. Sifat Rani pun juga baik, sesuai seperti rupanya yang cantik. Dia gadis yang ceria, cerdas, dan suka menolong. Siapa lagi kalau bukan mirip dengan Bu Tanti, Ibu Rani dan Teguh. Begitu pula dengan Teguh, pria gagah dan tampan, rajin beribadah, namun pendiam. Sifatnya juga tak jauh beda dengan adiknya yang sama-sama baik, karena Bu Tanti selalu mendidik dan mengajarkan kebaikan kepada mereka berdua. Malam telah tiba. Sesuai janji Pak Romli akan mengajak Rani ke acara yang Pak Romli pimpin. Rani, nanti gak boleh nakal ya, gak boleh merepotkan bapakmu, tutur ibunya. Rani menganggukkan kepalanya, seolah mengerti dan menyalami, mencium punggung tangan ibunya. Assalamualaikum bu, Rani berangkat ya, sambil melambaikan tangan kepada ibu dan kakaknya. Saat tiba di acara tersebut, Rani duduk di samping bapaknya. Dia mengamati gerak-gerik penari dan sesekali mengikuti gerakannya. Lantunan musik gamelan yang sangat cocok dengan tarian yang Rani lihat. Bruk! Salah satu penari terjatuh dan tak sadarkan diri. Pak Romli terlihat kaget, langsung berdiri, menghampiri penari tersebut, diikuti Rani di belakang Pak Romli. Penari tersebut dipopong dan dibawa ke sebuah bangunan utama dekat dengan panggung. Rani yang ingin menghampiri bapaknya tertahan, karena banyak warga yang juga ikut penasaran ada apa sebenarnya yang terjadi. Rani melihat selendang penari yang pingsan tadi. Ia mengambil selendang berwarna hijau tersebut, berniat untuk mengantar ke pemiliknya, si penari yang pingsan tadi tentunya. Rani mencoba mencari celah agar ia bisa melewati kerumunan warga. Permisi pak,
Permisi Bu. Usaha Rani sia-sia saja. Tubuhnya yang kecil tak bisa melewati warga untuk masuk ke pintu di mana bapaknya berada. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyingkir dulu. Dipandanginya selendang tadi, sangat indah dan menawan. Di ujung kanan dan kirinya, terdapat payat-payat kecil berwarna kuning keemasan. Tercium bau semerbak wangi dari selendang yang ia pegang. Pakailah anak cantik. Terdengar bisikan lembut di telinga Rani. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan di mana sumber suara tadi. Hanya terlihat warga yang berlalu lalang dengan kesibukannya masing-masing. Tanpa ia sadari, Rani mengenakan selendang itu. Ditaruhnya di lehernya sembari tangannya memegang ujung kanan dan kirinya. Rani pun menari dengan lentik, seolah sudah terlatih bertahun-tahun. Wah, ternyata aku bisa juga menari seperti penari profesional, gumam si Rani. Ia merasa terkagum akan dirinya sendiri. Ia melangkah ke panggung. Di sana, ia menari dengan gemulai. Pengiring musik pun ikut memainkan musiknya. Gamelan, gong, kendang, dan rindik bersaut-sautan menciptakan irama yang syahdu. Warga yang tadinya bergerombol menunggu penari yang pingsan menoleh ke arah panggung, seolah terhipnotis oleh penampilan Rani. Para petinggi desa yang tadinya geram karena acara tidak berjalan lancar pun tersenyum dengan sumringah melihat tarian Rani. Sedangkan di ruangan Pak Romli sangat cemas dengan apa yang terjadi kepada penari tersebut. Bagaimana tidak, penari yang pingsan ini adalah orang yang sangat penting untuk pertunjukan tarinya. Mas, anakmu menari di panggung itu. Salah satu penari memberitahu kepada Pak Romli mengenai Rani. Pak Romli bergegas menuju ke arah panggung. Wajahnya menegang, khawatir apa yang anaknya itu berbuat akan mengakibatkan hal yang tak diinginkan. Begitu sampai di depan panggung, Pak Romli mengangguk puas. Ternyata Nyi Ratu suka kepada Rani anakku, gumam Pak Romli. Pak Romli melihat tamu dan warga sangat menikmati tarian yang Rani mainkan. Dari sinilah dimulainya kehidupan Rani yang sebenarnya. Ia menjadi seorang penari yang dikagumi banyak pasang mata. Namun di sisi lain, ia tidak tahu jikalau nyawanya sedang terancam. Minggu berganti bulan. Nama sanggar Pak Romli makin diakui. Rani makin dikenal. Dia merasa cita-citanya telah tercapai. Capek sekali ya, keluhnya sembari menyandarkan tubuhnya ke kursi. Nak, sudah, pulang ya. Sana makan dulu. Udah ibu siapkan di meja. Pinta Bu Tanti agar Rani menyegerakan untuk makan. Rani pun menggeram dengan keras. Tangannya mencengkram erat kursi yang terbuat dari kayu, hingga kukunya mulai mengelupas. Matanya kosong, melotot, dan masih terus mengerang dengan keras. Bu Tanti kaget melihat putrinya seperti itu. Nak Teguh, kemari nak, adikmu nak, teriak Bu Tanti. Teguh berlari dengan membawa rumput di tangannya. Adik kenapa Bu? Tanya Teguh yang sama kebingungan dengan ibunya. Nggak tahu nak, ini tadi baru datang dari acara adikmu. Jemput bapakmu cepat, kata Bu Tanti. Nak, istighfar nak, sadar nak. Rani mendorong ibunya hingga terpental ke dinding rumah. Jangan dekati anak ini. Anak ini sudah jadi milikku, teriak Rani dengan suara serak dan parau. Nyi Ratu, kata Pak Romli lirih. Rani masih melotot dan membuka mulutnya. Menaiki meja dengan kakinya menghentak-hentakkan. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri. Tubuhnya mulai menari-nari. Teguh menatap bapaknya dengan curiga. Ada apa ini sebenarnya Pak? Tanya Teguh yang dibalas hanya dengan lirikan tajam Pak Romli. Pak Romli mengambil air yang sudah dirapalkan mantra, kemudian menciprat-cipratkan ke arah Rani. Maaf Nyi Ratu, saya lupa, kata Pak Romli dengan tangan melipatnya ditaruh di atas kepala sembari menunduk. Rani terjatuh dan terkulai lemas. Lalu Pak Romli membawanya ke dalam ruangan khusus. Bu, aku takut Rani kenapa-napa Bu. Sebenarnya iblis apa sih yang Bapak bawa? Setiap pulang dari undangan, Rani kesurupan Bu. Bu Tanti hanya bisa menangis, tak menjawab pertanyaan putranya. Suara pintu terdengar
pintu terbuka setelah 2 jam lebih Pak Romli keluar dari ruangan. Wajahnya mulai menegang, rahangnya dikuatkan hingga berbunyi kriat-kriat dari giginya. "Lupakan apa yang kalian lihat. Jika tidak, mau hidupmu dalam kesulitan," gumam Pak Romli. "Sudah Pak, mending berhenti sampai sini saja. Jangan dilanjutkan. Kalau nggak mau Rani jadi korban." Plak! Tangan Pak Romli melayang ke arah kepala Teguh. "Anak kecil tahu apa kamu? Jangan sok-sokan!" teriak Pak Romli dengan keras. "Le, sudah malam, segera tidur," tutur Bu Tanti menenangkan Teguh sembari mengelus kepalanya. Teguh masuk ke kamar dengan gondok. Ia tak bisa berbuat apa-apa untuk melindungi Rani. Di keesokan harinya, Rani sudah terlihat segar dan ceria kembali. Ia membantu ibunya memasak di dapur. "Ran, gimana? Kamu sudah enakan?" seloroh Teguh yang tiba-tiba datang. Rani menoleh ke kakaknya, lalu ke ibunya. "Ya udah biasa kan Mas, setiap selesai menari, badanku capek semua," jawab Rani sekenanya. Ia sesekali tak mengingat kejadian di mana dia kesurupan. Bu Tanti nampak gelisah dan memberi kode ke Teguh agar berhenti membahas kejadian semalam dengan menggeleng kepala dan telunjuk tepat di depan bibirnya. "Ran, aku lihat-lihat kamu sekarang gak pernah sholat sih," protes Teguh kepada adiknya. "Entahlah, aku malas Mas. Tiap aku ambil wudhu, kulitku jadi panas. Kalau aku paksa sholat, makin jadi panasnya," jelas Rani. "Sholat gak sholat, bukan urusanmu. Urus saja dirimu sendiri," sela Pak Romli yang tak tahu sejak kapan datang. Teguh malas berdebat dengan bapaknya. Akhirnya, ia pamit menyalami ibunya dan pergi untuk mencari ikan. Dan perjalanan Teguh masih memikirkan adiknya itu. Ia punya firasat buruk yang akan menimpa adiknya. Beberapa bulan kemudian, "Tempat apa ini Pak?" kata Teguh. Di sana terdapat sebuah pendopo. Meskipun masih siang hari, di sana terasa gelap. Entah karena pohon-pohon yang menghalangi sinar matahari masuk, ataukah memang di sini sarangnya kegelapan. Pak Romli meminta Rani untuk duduk bersila menghadap ke sebuah arca yang dibalut kain merah. Meskipun di luar ruangan, tapi Rani merasa hawa engap di dadanya. Seolah angin pun tak ingin berhembus di sana. "Kamu ingin disanjung orang banyak kan nak? Tarianmu lebih bagus, sering diundang," tanya Pak Romli kepada Rani. Rani tersenyum sumringah dan mengangguk dengan semangat. "Bertapalah di sini. Jangan menghiraukan suara atau apapun yang mengganggumu nak," lanjut Pak Romli. "Sampai kapan Pak?" tanya Rani. "Sampai aku datang," kata Pak Romli. Dengan membaca mantra yang bapaknya berikan tadi, ia mencoba berkonsentrasi. Mulai terdengar suara memanggil namanya berkali-kali, suara berlari-lari di sekitar pendopo, dan suara-suara tawa yang sama sekali tidak Rani pedulikan. Sampai ada hantaman keras di sisi kanan Rani. Ia hampir lupa akan membuka matanya karena kaget. Tapi ia urungkan. Ia ingat pesan bapaknya. Saat bertapa, Rani melihat sebuah cuplikan dalam matanya yang tertutup. Ia melihat seorang wanita muda, sangat cantik, menggunakan riasan dan aksesoris khas keraton kerajaan. Tak lupa mahkota emas bersematkan berlian hijau yang menghias kepalanya. "Kamu mau aku menjagamu? Akan kujaga kamu dari orang yang jahat," tutur si wanita cantik itu dengan senyum lembut di bibirnya. Tak perlu waktu lama, Rani langsung menganggukkan kepalanya, tanda ia setuju. "Baiklah, mulai sekarang aku adalah milikmu, dan sebaliknya aku akan selalu membantumu dan mempermudah jalanmu, anakku," lanjut si wanita itu. "Kamu siapa?" tanya Rani. Aku adalah dirimu," jawabnya. Rani merasa tubuhnya berat, dingin, dan kaku tak bisa digerakkan. Rani mencoba menggerakkan jari-jarinya juga tak bisa. Duk. Rani mengenal suara tersebut.
Iya, itu bapaknya. Rani hendak ingin mengakhiri pertapaannya, membuka mata dan mencari di mana bapaknya. Kosong, sepi, tiada siapapun di sana. Hanya gelapnya hutan, ia di pendopo seorang diri. Tidak, dia tidak sendirian. Ada makhluk lain di sana. Terlihat seperti kuda, tapi bukan kuda biasa. Kepala kuda tersebut adalah kepala manusia, yang telinganya saja menjulur panjang seperti kuda. Sebelum siluman itu menghantam wajah Rani dengan keras, siluman itu tidak sendiri. Di belakangnya, banyak makhluk mengerikan seperti sosok kuda tadi. Suara kaki kuda terdengar, memecah keheningan malam. Rani pun berlari dengan cepat, berusaha menghindari siluman-siluman tersebut. Kakinya berkali-kali menginjak ranting-ranting kering pepohonan. Keringat mengucur deras, nafasnya terengah-engah, tak ia hiraukan. Dalam pikirannya, bagaimana caranya lari dari pasukan siluman kuda ini. Brak! Rani pun terjatuh, tersungkur ke tanah dengan darah segar mengalir di hidungnya. Mau apa kalian? Hanya suara ringkikan dari pasukan ini. Berani sekali kamu makhluk rendahan, ancam wanita tadi. Dalam sekali libas dengan selendangnya, pasukan siluman kuda tersebut tersungkur ke tanah. Kemudian ada yang menghilang, ada juga yang lari terbirit-birit. Kamu lihat, aku bisa mengalahkan mereka dengan mudah, bukan? Kata wanita itu. Rani terkagum melihat kehebatan wanita cantik itu. Bapak, panggil Rani. Belum sempat Rani berbicara. Bertapamu belum sempurna, tapi kamu sudah membuka mata. Itulah resikonya jika kamu bodoh, potong wanita tersebut. Aku tidak bodoh. Tadi aku mendengar suara bapakku. Dia bilang tapakku selesai jika bapakku datang. Protes Rani geram. Ia tak terima dihina. Nak, ngapain kamu di situ? Teriak Pak Romli dari kejauhan. Bapak kan sudah bilang, jangan. Lanjut Pak Romli. Ya, iya Pak. Aku sudah tahu, aku salah. Tapi jangan menghina aku. Aku tidak bodoh, Pak. Jawab Rani kesal. Pak Romli hanya menggaruk kepala, bingung kenapa malah Rani yang marah. Seharusnya dialah yang marah. Sudah, ayo pulang. Ceritanya di rumah saja, kata Pak Romli. Setahun sudah sejak Rani bertapa saat itu. Sanggar tari Pak Romli makin sering dapat undangan. Biasanya yang sebulan hanya 2-3 kali. Kali ini bisa sampai 8-10 kali. Harganya pun mulai dipatok tinggi. Tak hanya di kotanya saja, luar kota pun sudah mendengar kehebatan pertunjukan sanggar Pak Romli. Pak Romli pun sering kedatangan tamu penting dari luar kota, hanya untuk bertemu sang penari legenda yang terkenal saat itu. Ada yang mencoba melamar, ada yang hanya ingin sekedar menjalin kerjasama. Dok, alhamdulillah ya, kamu sekarang menjadi penari hebat, kata Bu Tanti sembari membelai pipi putrinya itu. Tapi Dok, kalau capek bilang bapakmu ya, kesehatanmu lebih penting, lanjut Bu Tanti. Aku gak capek, Bu, aku malah senang kok. Ini kan cita-citaku. Ekonomi kita juga mulai membaik, Bu, jawab Rani ketus. Ya sudah, sekarang sholat dulu nak, sebelum tidur, pinta Bu Tanti. Keluar, jangan dekat-dekat anak ini. Kalau mau sholat, ya sholat saja sendiri, bentak Rani dengan suara menggeram, sembari menarik tangan Bu Tanti agar keluar kamar. Bu Tanti menangis karena putrinya telah berubah. Lebih tepatnya, ia bukanlah putrinya, ia orang lain. Putrinya yang dulu telah tiada. Tangisan Bu Tanti terdengar oleh Teguh. Bu, kenapa menangis? Apa Rani kurang ajar lagi? Tanya Teguh. Teguh juga merasa adiknya telah berubah. Gak bisa dibiarkan. Teguh pun geram, lalu menuju kamar Rani, tapi ditahan oleh ibunya. Ibunya menggelengkan kepala, tapi Teguh tetap menggedor pintu kamar Rani. Keluar kamu, keluar! Anak durhaka kamu, Ran, teriak Teguh. Rani tak menghiraukan, namun Teguh tetap menggebrak-gebrak pintu.
tak terima ibunya diperlakukan buruk oleh adiknya. Brek! Teguh berhasil mendobrak pintu kamar Rani. Kosong. Tak ada siapapun di sana. Hanya terdengar suara cekikikan. Anak masih bau kencur, mau melawan aku. Kesini nak, ejek Rani dengan suara parau dan seraknya. Bu Tanti dan Teguh tercengang kaget melihat Rani yang menempel di tembok seperti cicak. Rani di sana dengan posisi merangkak, lalu merambat-rambat ke atap dengan sangat cepat. Jangan ikut campur, jika tidak mau adikmu mati. Iblis jahanam kamu. Keluar. Kamu tidak pantas di dunia. Harusnya tempatmu di neraka, bentak Teguh. Rani yang kesurupan tertawa dan mulai turun hendak mencekik leher Teguh dan ibunya. Sudah berhenti. Maafkan anak dan istriku tidak tahu, ucap Pak Rompli sembari menjambak rambut Teguh, dan Bu Tanti menyeretnya keluar. Pak Rompli menutup pintu kamar Rani dan menatap Bu Tanti lalu Teguh secara bergantian. Tugasmu memasak dan mengurus rumah, lalu tugasmu ambil rumput untuk ternak. Selebihnya, apalagi urusan Rani, jangan ikut campur. Aku tidak mau rencanaku hancur gara-gara kalian, jelas Pak Rompli. Tapi aku khawatir dengan Rani, Pak, jawab Bu Tanti dengan terbata-bata karena isak tangisnya yang tak bisa ditahan. Rani aman jika kamu dan anakmu ini tidak menyentuh Rani, kata Pak Rompli. Malam itu Teguh tak bisa tidur. Ia masih memikirkan adiknya. Ia harus segera mengeluarkan Rani dari jeratan iblis itu. Sampai Teguh teringat kakeknya. Assalamualaikum, Mbah. Pagi ini Teguh ke rumah kakeknya untuk meminta tolong. Waalaikumsalam, sahut Mbah Ragil. Loh, Teguh. Nak, ada apa jauh-jauh ke sini? Kamu dengan siapa? Ibumu kenapa? Berondong Mbah Ragil dengan pertanyaan yang hanya Teguh jawab. Mbah, tolong adikku Rani, kata Teguh. Mbah Ragil mengernyitkan dahi, menarik nafas panjang, lalu menghembuskan pelan. Coba, aku terawang di sini, ucap Mbah Ragil sembari menutup matanya. Duduk bersila dengan tangannya di atas paha. Mbah Ragil hanya menggelengkan kepalanya, lalu membuka matanya. Sudah dalam, nak. Sukma adikmu sudah di bawah. Adikmu lah yang memberi izin, tutur Mbah Ragil. Iblis laknat, teriak Teguh geram. Aku bisa saja mengeluarkan iblis itu, tapi aku gak bisa mengembalikan Sukma adikmu. Sudah lebih 9 bulan adikmu di bawah. Pilihannya 2. Jika tidak gila, ya kosong seperti mayat hidup, jelas Mbah Ragil. Jangan bosan-bosan, buka Al-Quran dan bacalah sesering mungkin, agar iblis itu tidak betah, agar tidak membuat perjanjian lain dengan bapakmu, lanjut Mbah Ragil. Perjanjian? Teguh mengulang. Mbah Ragil mengangguk dan memintanya pulang untuk selalu mengawasi adiknya. Jagalah ibumu, besarkan hatinya agar kuat, pesan Mbah Ragil sembari menepuk bahu Teguh. Teguh pun mengangguk pertanda dia mengerti, lalu pamit menyalami Mbah Ragil. Terima kasih, Mbah. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, jawab Mbah Ragil dengan anggukan. Sepulang dari rumah Mbah Ragil, Teguh melakukan apa yang Mbah Ragil sarankan. Tiap subuh dan sebelum tidur, ia mengaji, melantunkan ayat-ayat suci, dan selalu berdoa kepada Sang Pencipta. Iblis itu tak ada takutnya sama sekali. Dia malah meledek. Mengajilah terus. Aku tidak takut. Malah ibumu sekarang yang aku incar, ledek Rani. Memang Bu Tanti sudah seminggu ini sakit. Beliau hanya bisa terbaring di ranjangnya karena lemas. Menggigil bercampur panas yang dirasakan. Teguh setiap hari merawat dan melayani Bu Tanti dengan sabar. Rompli! Rompli! Terdengar suara teriakan dari arah rumah. Teguh sama sekali tak menggubris. Biar saja bapaknya yang menangani. Toh, dia sudah tidak boleh ikut campur. Teguh hanya melihat dari jendela kamar ibunya. Terlihat, lelaki berusia sekitar 50 tahun,
memakai beskap dan celana hitam, belangkon di kepalanya, berkumis tipis, wajahnya merah padam, terlihat seperti sedang marah. Dilihat dari cara berpakaian itu, menandakan dia orang berada atau seorang petinggi di kota. "Keluar kau Romli, keluar!" ancam lelaki itu sembari mengeluarkan golok yang terselip di pinggang belakang. Tak lama, Pak Romli keluar dengan tenang. "Iya Pak, ada apa? Silakan masuk," kata Pak Romli. "Bukan itu maksud kedatanganku ke sini. Aku ingin kau dan anakmu bertanggung jawab," tegas lelaki tersebut. Bertanggung jawab? Bertanggung jawab seperti apa? Apa aku harus ikut menguburkan anakmu itu?" jawab Pak Romli. "Kurang ajar. Aku gak sudi tanganmu menyentuh anakku. Nyawa harus dibayar dengan nyawa," ancam lelaki itu. Teguh mulai penasaran ada apa. Apa maksudnya nyawa dibayar dengan nyawa? Apa adik dan bapaknya sudah membunuh seseorang? Pikir Teguh penasaran. Teguh pun keluar dari kamar ibunya yang masih terkulai lemas di ranjang. Terlihat Rani sedang tersenyum sinis. "Jika menyukaiku, ya harus berani mati," gumamnya. "Sudah berapa nyawa yang kamu habisi melalui adikku?" bentak Teguh. Rani menoleh pelan menatap Teguh dengan tajam. Jarinya mulai menghitung. "Baru 8, mungkin sebentar lagi 9, atau bisa 10, jawab Rani sambil melirik kamar di mana ibunya tidur. "Setan, iblis laknat kau!" Teguh pun marah. Tangannya akan mencekik Rani. "Mas, ini Rani." Rani terlihat menangis. Teguh merasakan adiknya yang saat itu kembali, langsung melepaskan tangannya dari leher Rani. "Rani, adikku." Brek. Tubuh Teguh terpental jauh. Rani tertawa puas lalu keluar rumah. Habisi saja, bisik Rani kepada bapaknya. "Baik, mari kita lihat apa yang bisa saya pertanggungjawabkan di sini," tantang Pak Romli dengan sinis. Tetangga berdatangan, mengerumuni mereka berdua. "Silahkan, Bapak mulai duluan," lanjut Pak Romli. Lelaki tadi menghampiri Pak Romli dan mengarahkan goloknya ke leher, kepala, ke perut. Tak ada satupun yang berhasil. Terakhir, golok tersebut melayang ke kaki Pak Romli. Golok itu pun patah, seolah telah menghantam baja. "Sudah, sekarang giliran saya," tanya Pak Romli. Celurit Pak Romli berhasil mengenai tangan kanan lelaki itu, membuat tangannya putus, mengeluarkan darah segar. Disusul teriakan lelaki itu. Sekali lagi, celurit diarahkan ke kaki kiri lelaki itu. Lagi-lagi, kaki itu patah. Darah mengucur deras dengan suara teriakan yang lebih keras. "Bunuh saja aku. Untuk apa aku hidup jika anakku satu-satunya telah tiada?" pinta lelaki itu. Rani berjalan mendekati bapaknya yang siap untuk melayangkan celuritnya tepat ke kepala lelaki itu. "Cukup. Aku lebih senang melihatnya menderita daripada mati dengan mudah. Dia sudah berbuat kurang ajar kepadaku di malam itu," bisik Rani kepada bapaknya. "Kalian, singkirkan dia di hadapanku," pinta Pak Romli kepada beberapa orang di sana. Lelaki tersebut masih mengumpat, marah, dan mengadu kesakitan saat dibawa beberapa orang pergi. Setelah kejadian itu, para warga lebih takut dan menjaga jarak dengan keluarga Pak Romli. Keadaan Bu Tanti makin memburuk. Pak Romli sama sekali tak peduli akan hal itu. Yang ia pikirkan hanya harta dan harta saja. Hingga Bu Tanti mengembuskan nafas terakhirnya. Pak Romli tidak ikut menguburkan istrinya. Teguh yang muak dengan sikap ayah dan adiknya pun pergi dari rumah. Ia pergi ke tempat kakeknya, Mbah Rakil. Di sana, ia banyak belajar ilmu kebatinan dan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sampai terdengar kabar di telinga Teguh kalau pertunjukan tari bapaknya akan diadakan di desa di mana ia tinggal. Malam itu, ia iseng ingin pergi melihat bagaimana penampilan adiknya. Karena memang Teguh tak pernah melihat adiknya tampil saat pertunjukan. Ditambah lagi, ia sangat rindu dengan adiknya
meskipun dia bukan benar-benar adiknya. Ia tahu Rani telah pergi. Adiknya saat ini hanya digantikan iblis yang jahat. Setidaknya melihat saja sudah cukup untuk mengobati rasa rindunya kepada Rani. Mbah Ragil dan Teguh duduk di tengah-tengah penonton. Sangat ramai, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Mereka berbondong-bondong melihat tontonan gratis tersebut. Panggungnya yang megah berdominan warna merah. Anggota pemain alat musik berjajar rapi di sebelah kanan. 7 penari berbaris membentuk pola, termasuk Rani yang berada di tengah Mbak Ratu dengan dayangnya. Cantik banget ya Rani. Coba Rani mau jadi istriku, celetuk salah seorang pemuda di depan Teguh. Mereka tak tahu Rani yang dilihat adalah iblis yang sangat jahat. Pertunjukan tari dimulai. Di sana juga terlihat Pak Romli di barisan para petinggi dan orang penting. Mereka terlihat bahagia menikmati tarian yang Rani suguhkan. Rambutnya melambai ke sana kemari, tangannya yang lentik memegang selendang dengan lunglai. Tak ada yang salah saat Rani berada di atas panggung. Seusai pertunjukan tari, banyak laki-laki yang mengerumuni Rani, sekedar ingin berkenalan dan menjabat tangan. Tak ada yang Rani hiraukan, sampai seorang lelaki gagah dan tampan menyapa Rani. "Dek Rani," kata lelaki itu. Rani melihat ke arah pemuda yang memanggilnya. Mereka berdua saling bertatapan. Pemuda tersebut mengenalkan dirinya. "Namaku Mahesa," sembari menjabat tangan dengan Rani. Rani tersenyum, lalu pergi meninggalkan Mahesa. Mahesa mulai tertarik dan sering mengunjungi Rani di rumahnya. Sering pula datang di setiap pertunjukan tari di mana Rani diundang. "Dek Rani, bisa bicara?" Rani mengangguk dan duduk di sebelah Mahesa. "Dek Rani, kamu tahu kan siapa aku? Aku ingin menikahimu. Kamu tak perlu repot-repot bekerja menari dari panggung satu ke panggung yang lain. Aku akan memberi apapun yang kamu minta," rayu Mahesa. Mahesa adalah anak dari keluarga kaya raya. Ayahnya adalah satu-satunya orang yang mempunyai perkebunan kopi terbesar di daerah tersebut. Jadi tidak mustahil bagi Mahesa jika untuk mengabulkan apapun yang Rani minta. "Baiklah, aku mau menikah denganmu, tapi tentunya dengan syarat," ucap Rani. "Apapun syaratnya, aku pasti bisa mengabulkannya," jawab Mahesa dengan yakin. "Aku menginginkan pusaka yang ada di ruang ayahmu," pinta Rani. "Apa? Pusaka?" jawab Mahesa. Rani mengangguk dan melanjutkan. "Pusaka itu dibungkus dengan kain berwarna hitam, berada di sebuah kotak kayu yang berukir. Aku beri kamu waktu sampai besok. Jika esok kamu tidak bisa membawa pusaka tersebut," kata Rani. Belum Rani selesai berbicara, pemuda itu menjawab, "Beres, aku akan memberikan pusaka itu kepadamu," potong Mahesa. Mahesa tak tahu pusaka apa yang diminta Rani, dan kenapa Rani menginginkan pusaka tersebut. Yang ia pikirkan bagaimana caranya agar ia dapat mengambil pusaka tersebut, dan Rani mau menikah dengannya. "Lelaki bodoh," ucap Pak Romli yang mendengar percakapan Rani dengan Mahesa. Rani menyuruh Mahesa segera pulang dan melaksanakan perintahnya, dan dibalas anggukan oleh Mahesa. Di rumahnya, Mahesa mulai mencari cara agar ia bisa masuk ke ruangan khusus ayahnya. Karena di sana pintu selalu terkunci, tidak ada yang pernah berani masuk apalagi tanpa seizin ayahnya. "Siapkan semua yang akan dibawa, jangan sampai ada yang tertinggal," ucap seorang wanita kepada lelaki yang sedang memanggul tas di pundaknya. "Ada apa ini, Bu?" tanya Mahesa kepada wanita itu yang adalah ibunya. "Oh, ini nak, ayahmu dan ibu besok mau keluar kota untuk beberapa hari. Mau cek tanah yang akan jadi perkebunan kopi kita," jelas Bu Sapta. Mahesa hanya menganggukkan kepala. Ia tak peduli kedua orang tuanya pergi kemana. Yang terpenting, ini adalah cara dia untuk menyelinap dan mengambil pusaka yang Rani minta. "Le, kamu bantu Pak Toyo untuk mengawasi perkebunan kopi kita yang di sini," pinta Pak Septa, ayah Mahesa. Iya ya, baik," jawab Mahesa kepada bapaknya. Keesokan harinya,
Mahesa sudah bersiap untuk melancarkan aksinya. Dia memastikan tak ada orang yang melihatnya. Saat ia membuka pintu itu, benar saja, pintunya terkunci. Jika ia nekat untuk mendobrak pintunya, ayahnya pasti tahu. Mahesa tak tahu apakah ada kunci cadangan, karena kunci ruangan ini selalu ayahnya bawa kemanapun ayahnya pergi. "Bagaimana Mahesa?" bisik lembut seorang wanita yang saat Mahesa toleh adalah Rani. Ia kaget bagaimana bisa Rani berada di sini. "Rani, kamu kesini? Kamu tahu rumahku?" tanya Mahesa dengan penasaran. "Tentu, siapa yang tak tahu rumah juragan kopi?" jawabnya dengan senyuman. "Apakah kamu sudah mengambil pusaka yang aku minta Mahesa?" lanjutnya. Anuran, sebentar lagi. Kamu tunggu ya. Aku pasti akan mendapatkannya," ucap Mahesa dengan terbata-bata. "Cepatlah ambil, atau aku akan berubah pikiran," ancamnya dengan nada manja. "Ini pintunya." Belum selesai berbicara, Rani pun memotong. "Bukalah," potong Rani. Mahesa menuruti Rani, meskipun ia akan tahu ini tidak bisa dibuka tanpa kunci yang ayahnya bawa. Pintu terbuka dengan mudah. Mahesa menatap Rani dengan wajah heran namun senang. Rani menganggukkan kepala, pertanda Mahesa harus melakukan rencananya. "Ayo, masuk Rani," ajak Mahesa yang hanya dijawab dengan gelengan kepala Rani. "Baiklah, kamu tunggu di sini ya," pinta Mahesa. "Iya, semoga berhasil," jawab Rani sembari mengelus pipi Mahesa. Dalam ruangan ini terdapat beberapa lemari kuno. 2 lemari berukuran besar, sedangkan 3 lainnya berukuran sedang. Semua lemari berwarna coklat gelap dengan kaca, terbuat dari kayu berukir di sisi kanan kirinya, sedangkan di dinding banyak lukisan. Mahesa mulai mencari kotak yang Rani maksud. Mulai dari lemari paling depan, terdapat banyak keris dan pusaka lainnya. Begitu pula lemari kedua hingga sampai lemari terakhir. Ia membuka pintu dan ternyata terkunci. Mahesa keluar untuk meminta tolong kepada Rani. Mungkin saja keajaiban seperti tadi terulang kembali. Ia menemukan Rani masih di posisi terakhir Mahesa memasuki ruang. "Kenapa? Dikunci?" Mahesa mengangguk dan tersipu malu. "Sudah, bukalah. Aku akan menunggu di rumah," jelas Rani. "Iya, sebentar. Setelah aku mengambil pusaka itu, aku akan mengantarmu pulang," jawab Mahesa. Ia mencoba membuka pintu lemari yang tadi dikunci. Dan benar saja, pintunya bisa dibuka dengan mudah. Tangan Mahesa sibuk mencari dan membuka beberapa kain, mencari kotak yang dimaksud Rani. Sampai mata Mahesa tertuju pada kain berwarna hitam di pojok atas. Perlahan, Mahesa membuka. Dan benar saja, kotak itu berwarna gelap dan ada ukiran di sekelilingnya. Perlahan Mahesa membuka kotak tersebut untuk memastikan benarkah di dalam sini ada pusaka yang Rani inginkan itu. Hawa ruangan pun berubah menjadi dingin. Angin berhembus kencang entah dari mana. Karena ruangan tersebut memiliki jendela kaca namun tertutup. Seketika, kepala Mahesa menjadi berat. Matanya terasa gelap. Kotak tersebut bergetar di tangan Mahesa. Ia takut, lalu segera menutup kotak tersebut. Ia berencana untuk keluar dan menghampiri Rani yang menunggunya di depan pintu ruangan ini. Mata Mahesa mencari-cari di mana Rani berada. Pintu tertutup. Mahesa kaget dan berniat membuka pintu itu. Terkunci. Iya, pintunya terkunci dengan sendirinya. Mahesa tak terlalu memikirkan hal itu. Dengan semangat, ia pergi ke rumah Rani. "Permisi." Tak lama, Pak Romli membuka pintu. "Ayo, masuk. Rani sudah menunggu tuh," ajak Pak Romli seakan tahu kedatangan Mahesa saat itu. Dok Rani," panggil Pak Romli sembari duduk di samping kiri Mahesa. Rani keluar mengenakan pakaian berwarna merah, membuat Mahesa makin terkagum melihatnya. "Terima kasih, Mas," ucap Rani menyusul duduk di depan Mahesa. "Jadi, Mas Mahesa sudah mendapatkan pusaka itu. Mana?" tanya Rani. Iya Ran, ini," jawab Mahesa sembari mengeluarkan kotak dari karung yang ia bawa lalu menyerahkan kepada Rani. "Ini milikmu mulai sekarang.
Lanjutnya, Rani memberi kode kepada Pak Romli agar bapaknya lah yang menerima kotak tersebut. Serahkan kepada bapakku, Mahesa, pinta Rani. Mahesa menyerahkan kotak pusaka tersebut kepada Pak Romli. Pak Romli membuka kotak itu. Terdapat pusaka seperti keris, berukuran sedang dan bercabang 2. Seketika muncul makhluk tinggi besar seperti kera, berbulu coklat keemasan yang berlutut di depan Pak Romli. Tentu saja, Mahesa tak bisa melihat makhluk ini. Silahkan diminum, ucap Pak Romli. Mahesa melihat sebuah gelas berisi air yang entah kapan sudah ada di hadapannya di meja. Mahesa meminumnya. Ia merasa minuman tersebut rasanya aneh, bau anyir seperti darah. Saat Mahesa melihat lagi, benar saja, air yang tadinya jernih telah berubah menjadi darah. Darah! Rani tertawa keras. Suaranya yang lembut menjadi serak. Mahesa, goblok! Ejek iblis itu kepada Mahesa. Kalian membohongiku. Siapa kau sebenarnya, Rani? Teriak Mahesa. Aku akan memberitahumu siapa aku sebenarnya, jawab iblis yang ada di tubuh Rani. Mata Rani menatap tajam Mahesa, mencengkeram lehernya dan membawa Mahesa ke suatu tempat. Mahesa membuka matanya. Ia melihat sekelilingnya gelap dan pengap. Sebelum cahaya obornya menyinarinya, tepat di bawah Mahesa, Rani dan Pak Romli menatap Mahesa dengan senang. Mahesa menempel di langit-langit gua. Iblis bangsat, cepat turunkan aku dari sini, teriak Mahesa. Kenapa kau melakukan ini? Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Lanjutnya, kami hanya memanfaatkan tanganmu untuk mengambil pusaka itu. Jelas Rani. Kenapa harus aku? Kenapa tidak kamu ambil saja sendiri makhluk terkutuk? Protes Mahesa. Aku tidak bodoh sepertimu. Pusaka itu tidak bisa dipegang sembarangan orang. Hanya pemilik dan keturunannya saja yang bisa mengambilnya, kata makhluk di tubuh Rani. Kamu pikir aku mau membakar diriku hanya untuk mengambil pusaka itu? Lanjut makhluk di tubuh Rani. Untuk apa? Untuk apa kalian menginginkan pusaka itu? Tanya Mahesa. Untuk kekayaan dan kejayaan tentunya, sahut Pak Romli. Menurutmu, ayahmu kaya raya karena apa? Sebentar lagi, kehidupan dan keluargamu akan hancur. Lanjut Pak Romli. Kalian memang bukan manusia. Kalian iblis terkutuk. Kalian lebih baik mati, teriak Mahesa tak terima dengan perlakuan mereka. Sebelum memikirkan kematian kita, pikirkan dulu nyawamu. Apakah kamu bisa bertahan di atas sana? Ejek Rani sembari pergi meninggalkan Mahesa di dalam gua yang gelap, pengap dan kotor. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, usaha Pak Sapta bangkrut. Terlilit hutang banyak, sehingga seluruh aset kekayaan dijual. Mahesa pun tak terdengar lagi kabarnya, karena tak ada manusia yang berani masuk ke gua tersebut. Sementara di rumah Baragil, Teguh sudah mulai melupakan bapak dan adiknya. Ia mulai membangun panti untuk anak yatim dan anak terlantar. Hal ini Teguh lakukan semata-mata karena rasa rindunya kepada adiknya Rani. Dengan ini, ia merasa mempunyai banyak adik dan saudara. Pak Romli sendiri sudah mempunyai banyak cabang sanggar tarinya. Ia hanya terima beres, tanpa susah turun tangan seperti dahulu. Tanah dan sawah milik Pak Romli di mana-mana. Rumahnya pun sudah dibangun sedemikian rupa mewah dan megahnya. Rani melompat-lompat dan membanting semua perkakas di rumahnya. Pak Romli yang mendengar suara tersebut langsung lari menghampiri sumber suara berasal. Nyai Ratu, kenapa? Ada apa ini? Tanya Pak Romli kebingungan. Kamu sudah mengingkari janjimu, Romli. Kamu harus mati, ucap Rani dengan nada tinggi. Memang akhir-akhir ini Pak Romli mulai sadar. Ia merasa kesepian tanpa anak dan istrinya. Ia melamun mengenang masa-masa di mana istri dan anaknya tersenyum bahagia, meskipun hidup sederhana.
hingga semua persyaratan dan sesajen untuk Nyi Ratu dilupakan. Pak Romli sudah mulai beribadah meskipun jarang. Darah segar dari sapi untuk Nyi Ratu sudah mulai ia berikan jarang-jarang. Ia tak peduli lagi dengan harta atau kemarahan Nyi Ratu. Bahkan ia ingin segera menyusul istrinya. Nyi Ratu, aku sudah tidak menginginkan kekayaan lagi. Bagiku, sudah tidak ada artinya itu semua. Untuk apa aku melakukan semua ini jika istri dan anakku pergi? Semua orang yang sudah kubuat hancur dan mati, untuk apa? Jelas Pak Romli dengan tegas. Aku sadar, ini semua karenamu, karena rayuanmu, dan karena bersekutu denganmu lah aku menjadi seperti saat ini. Lanjut Pak Romli. Manusia tidak tahu terima kasih, tidak tahu diri kau Romli, tandas Nyi Ratu. Iya, iblis yang selama ini ada dalam tubuh Rani adalah Nyi Ratu. Pak Romli mendapatkannya dari sebuah gunung saat ia bertapa dahulu. Brak! Nyi Ratu melempar tubuh Pak Romli hingga hidung Pak Romli mengeluarkan darah. Nyi Ratu terus-menerus menyerang Pak Romli tanpa ampun. Saat ini, ia mencekik leher Pak Romli dan mengangkatnya setinggi 5 meter. Nyi Ratu melayang sembari tertawa dengan keras. Seolah belum puas, ia menghantamkan badan Pak Romli ke pohon. Berhenti, berhenti kamu iblis! Teriak Teguh dari jauh. Nyi Ratu melempar Pak Romli ke arah Teguh. Teguh berlari menghampiri bapaknya. Pak, teriak Teguh. Aku banyak salah. Maafkan, sudah membuat hidupmu susah nak. Iba Pak Romli kepada Teguh. Teguh hanya bisa menangis. Sudah aku maafkan Pak. Aku tadi berfirasat buruk, makanya aku kesini. Ternyata seperti ini, sesal Teguh. Akhiri ini semua nak. Ambillah selendang berwarna hijau di kamar Rani. Bakarlah dengan menyebut nama Allah 7 kali, pinta Pak Romli. Teguh lalu bergegas masuk ke dalam rumah dan ke kamar Rani. Sebelum ia dihadang Nyi Ratu dan mencekik leher Teguh. Iblis keparat, lepaskan! Teguh tak bisa melepaskan cengkeraman Nyi Ratu. Ia berusaha berdoa dan membacakan ayat-ayat suci. Bek! Tubuh Nyi Ratu terpental terkena serangan Baragil. Pergilah, biar dia aku yang ngurus, perintah Baragil. Teguh sibuk mencari selendang yang bapaknya maksud, hingga ia menemukan selendang itu tergantung di sebelah lemarinya. Teguh berlari ke dapur mencari korek. Setelah itu, ia berdoa kepada Yang Maha Esa, menyebut asma Allah sebanyak-banyaknya karena ia tak sempat menghitung. Selendang tersebut terbakar diikuti suara teriakan Nyi Ratu. Teguh berjalan keluar menghampiri kakek dan bapaknya. Ia masih memegang selendang yang separuh masih terbakar. Kurang ajar kamu, anak bangsat. Ingatlah, aku pasti akan kembali untuk membalas, menghancurkan hidupmu melalui anakmu. Panas! Teriak Nyi Ratu disusul dengan tubuh Rani yang terkulai lemas. Malam itu begitu sunyi. Tak ada suara binatang malam. Angin yang tadinya berhembus lembut enggan untuk menyapa. Sayup-sayup terdengar suara musik yang biasa mengiringi tarian Rani. Lalu tak lama suara itu menghilang. Di keesokan harinya diadakan pemakaman Pak Romli dan Rani. Teguh mewakili permintaan maaf bapak dan adiknya agar mereka berdua lebih tenang dan dipermudah jalannya. Mbah Ragil dan Teguh kembali ke rumah dan sudah ikhlas. Tapi mereka salah. Perjanjian itu belum berakhir. Perjalanan Nyi Ratu untuk mengobrak-abrik kehidupan keluarga Teguh belum selesai hingga kini. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.